Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita membahas ciri penggunaan bahasa dalam TD. Ini ya, ciri ya bahasa dalam TD. TD itu apa? Tes diksi. Ya, yang pertama, kalimat berisi penjelasan secara rinci. Kalimat penjelasan ya rinci. Yang kedua, kata sifat, emosi. Terus yang ketiga, majas itu gaya bahasa. Yang keempat, kata umum khusus. Berikutnya kata berhubungan panca indera. Ciri bahasa di dalam TD ada 5, menggunakan kalimat penjelasan rinci ya, terus menggunakan kata sifat emosi, menggunakan majas, menggunakan kata umum kata khusus, menggunakan kata berhubungan panca indera. Ciri bahasa kalimat penjelasan rinci. Kalimat penjelasan rinci seperti halaman 12 LKS. Kamu lihat penjelasan secara terperinci untuk mengkonkretkan objek. Jadi kalimat itu dijelaskan secara rinci, satu persatu dijelaskan, menjelaskan objeknya. Kalimat ini isinya berupa penjelasan, uraian atau rincian detail dari kalimat utama. Ciri kalimat penjelas itu ada A, B, C. Berupa kalimat pendukung kalimat utama, terdapat konjungsi yang menghubungkan dengan kalimat sebelumnya, terdapat kata khusus dan kata umum. Ya, ini misalnya Masjid Raya Pekanbaru memiliki arsitektur tradisional khas Melayu yang indah. Sebuah gapura tinggi berhias kaligrafi dan ukiran menyambut kedatangan setiap wisatawan. Keindahan semakin nyata saat melihat bangunan masjid. Warna kuning gading mendominasi masjid berkubah saat satu ini. Ragam hias kaligrafi dan ukiran khas Melayu Riau dapat dijumpai di seluruh bangunan masjid, mulai dari pintu, dinding, dan jendela masjid. Misalnya itu begini, Masjid Raya Pekanbaru memiliki arsitektur tradisional khas Melayu. Ini kan KU kalimat utama. Masjid Raya Pekanbaru memiliki arsitektur tradisional khas Melayu. Rinciannya ini. Rinciannya itu berarti kan dijelaskan satu persatu, itu rincian. Sebuah gapura tinggi berhias kaligrafi dan ukiran menyambut kedatangan. Ini rinciannya ini ya, penjelasannya itu loh. Terus warna kuning gading mendominasi masjid ya. Terus ragam hias kaligrafi dan seterusnya itu. Penjelasan rinci ini menjelaskan dari KU kalimat utama. Ini kalimat utamanya. Masjid Raya Pekanbaru memiliki arsitektur tradisional khas Melayu yang indah. Nah, kemudian dirinci dilanjutkan dengan kalimat ini. Kata sifat emosi kuat, halaman 13 kita lihat. Kata sifat emosi yang kuat. Ya. Contohnya ini wis. Baik itu kata sifat, terus kata emosi yang kuat adalah tulus, ramah, penuh kasih. Itu baik ya. Indah, elok, molek, permai, menakjubkan. Terus kuat, apa kuat itu?
Tangguh perkasa. Ya, kuning kemilau, kuning keemasan. Jadi kata sifat ini dikuatkan dengan emosi ya. Ciri penggunaan bahasa TD yang ketiga, majas atau gaya bahasa. Nah, ini gaya bahasa. Contohnya langsung saja ini. Kamu stabilo personifikasi. Terus ada lagi perumpamaan. Nah, perumpamaan ini namanya adalah, kamu tulis asosiasi. Nomor 3 metafora. Nomor 4 hiperbola. Personifikasi itu ya menganggap benda mati ya seolah-olah dapat berbuat seperti manusia. Personifikasi benda mati. Contohnya ini. Personifikasi batu karang besar siap menjaga gempuran ombak. Nah, siap menjaga seolah-olah seperti manusia. Seolah-olah seperti manusia, padahal batu. Daun menari karena hembusan angin. Nah, menari inilah yang personifikasi seolah-olah seperti manusia. Lanjut. Contoh lagi gaya bahasa perumpamaan ini asosiasi. Yang tadi nomor 2 tadi itu loh. Nomor 2 ini perumpamaan itu asosiasi ya. Asosiasi itu perumpamaan. Contohnya itu ada kata seolah-olah. Ada kata bak. Ada kata seperti. Itu bak itu ya seperti. Ada kata-kata ini seolah-olah, bak, seperti, bagaikan, laksana. Itu ciri asosiasi. Ada kata-kata itu. Contoh kalimatnya, secara perlahan matahari seolah-olah. Jadi seperti. Secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Koyok-koyok-o. Itu asosiasi. Contoh meneh, kecantikannya bak bidadari turun dari kayangan. Bak itu seperti. Kecantikannya seperti bidadari. Metafora. Metafora itu membandingkan dua benda yang dianggap memiliki sifat yang sama. Contohnya metafora itu begini. Contoh metafora, Dewi malam mulai menampakkan dirinya. Maksudnya sebutan untuk rembulan. Dewi malam itu sebutan untuk apa? Raja siang mulai terbit dari ufuk timur. Raja siang berarti ya. Ini sebutan istilah ini disebut metafora. Ya, Dewi malam itu metaforanya matahari. Rembulan. Raja siang itu metaforanya matahari. Paham ya? Kemudian contoh lagi metafora. Sampah masyarakat itu sekarang dipenjara oleh yang berwajib. Jadi sampah masyarakat itu metaforanya titik-titik. Metaforanya apa? Iya, penjahat atau seperti itulah. Gaya bahasa berikut. Gaya bahasa lanjut namanya ini. Hiperbola itu melebih-lebihkan. Itu kamu stabilo. Melebih-lebihkan, intinya itulah hiperbola namanya. Lah, contohnya itu ini. Hiperbola itu bangunan ini berdiri kokoh dan mencakar langit. Berarti kan
gedung yang tinggi. Contoh lagi di sini, darahku mendidih bertemu dengan dia. Wow. Saking marahnya, karena ini bermusuhan. Nah, kamu jangan punya musuh ya, jangan dendam, tidak boleh. Ini kayak bahasa yang melebih-lebihkan. Lanjut, ciri penggunaan bahasa dalam TD yang keempat adalah kata umum, kata khusus. Nah, halaman 14. Kata umum, kata khusus ini gampang. Umumnya bunga, kata khususnya mawar, melati, kenanga, anggrek ya. Kata umumnya indah, kata khususnya elok, molek, cantik dan seterusnya. Kata umum melihat, kata khusus menonton, menyaksikan, memandang, mengamati. Itu kata khusus. Gampang. Yang terakhir, ciri bahasa berhubungan panca indera. Berhubungan dengan panca indera ini halaman 14. Kata yang dihasilkan oleh panca indera. Yang dimaksud dengan kata yang dihasilkan panca indera adalah kata tersebut muncul karena dihasilkan oleh panca indera penglihatan, pendengaran, perasaan dan lain-lain. Kata tersebut muncul karena panca indera, penglihatan, pendengaran, perasaan dan lain-lain. Jadi kata tersebut muncul karena dihasilkan oleh indera. Ya, kata-kata itu muncul karena hasil dari indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Contohnya ini ada paragraf ini ya. Bukit berbunga desa Batu Ampar ini. Sesuai namanya, bukit berbunga adalah sebuah bukit yang ditumbuhi bunga-bunga indah. Keindahan semakin nyata saat semua bunga mawar bersemi menyelimuti seluruh bukit. Sepanjang mata mandang hanya ada harapan bunga berwarna-warni dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kita lihat analisanya seperti ini. Kata-kata yang berhubungan panca indera itu begini, analisanya itu begini. Sesuai namanya, bukit berbunga adalah sebuah bukit yang ditumbuhi bunga-bunga indah. Berarti itu panca indera penglihatan. Penglihatan itu ya. Yang ini penciuman, kita lihat. Harum wangi bunga. Harum wangi, berarti jelas penciuman. Paham ya? Rata-rata penglihatan. Jadi kata yang berhubungan panca indera itu seperti ini. Kalau perasaan Pak, contoh kalimatnya, dia menangis sedih karena diusir oleh orang tuanya, karena dia berani durhaka pada orang tuanya. Perasaannya hancur. Nah, itu perasaan hati. Paham ya? Itu jenis itu ciri bahasa dalam TD ya. Ciri bahasa dalam TD ya, ciri bahasa dalam TD yang ini ada 5 ini. Demikian subbab ciri bahasa dalam TD. Sampai di sini dulu. Selamat dan sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.